Yosua 6 ayat 1 sampai dengan 27, Yeriko di bumi hanguskan. Demikianlah firman Tuhan. Kota Yeriko sudah ditutup dan tertutup rapat oleh karena orang Israel. Tidak ada orang keluar masuk kota itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, lihatlah, aku sudah menyerahkan ke dalam tanganmu Yeriko dengan rajanya dan pejuang-pejuangnya yang gagah perkasa. Kamu para prajurit sekalian harus mengelilingi kota itu dan mengitarinya 1 kali. Engkau harus berbuat demikian selama 6 hari. Dan 7 imam membawa 7 sangkakala dari tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari ke-7, kamu harus mengelilingi kota itu 7 kali, sementara imam-imam itu meniup sangkakala. Ketika sangkakala dari tanduk domba itu ditiup dengan bunyi yang panjang, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, seluruh bangsa itu harus bersorak-sorai dengan nyaring. Pada saat itu tembok kota akan roboh, lalu bangsa itu harus menaikinya, masing-masing di bagian yang terdekat. Kemudian Yosua bin Nun memanggil imam-imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu. 7 imam harus membawa 7 sangkakala dari tanduk domba di depan tabut Tuhan. Ia berkata kepada bangsa itu, majulah, kelilingi kota itu, dan prajurit bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, berjalanlah maju ke 7 orang imam yang membawa 7 sangkakala dari tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Mereka meniup sangkakala, sementara tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Prajurit bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala dan barisan penutup mengikuti tabut. Sementara sangkakala ditiup terus-menerus. Yosua memberi perintah kepada bangsa-bangsa itu, jangan bersorak dan jangan perdengarkan suaramu sepatah kata pun, jangan keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku perintahkan padamu, bersoraklah, barulah kamu bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengitarinya 1 kali, kemudian mereka kembali ke perkemahan dan bermalam di perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu imam-imam mengangkat tabut perjanjian, tabut Tuhan, ke-7 imam yang membawa ke-7 sangkakala dari tanduk domba itu berjalan di depan tabut Tuhan sambil meniup sangkakala terus-menerus. Prajurit bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan penutup berjalan di belakang tabut Tuhan. Sementara sangkakala-sangkakala ditiup terus-menerus. Pada hari kedua, mereka mengelilingi kota itu 1 kali, lalu kembali ke perkemahan. Begitulah mereka melakukan selama 6 hari. Pada hari ke-7, pagi-pagi benar, ketika fajar menyingsing, mereka mengelilingi kota itu 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada kali yang ke-7, ketika para imam meniup sangkakala, Yosua memerintahkan bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota itu kepadamu. Kota itu dengan segala isinya harus dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab pelacur itu yang akan tetap hidup serta semua orang yang bersama dia dalam rumahnya, karena ia telah menyembunyikan orang-orang yang kita utus. Tetapi kamu, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Setelah mengkhususkannya untuk dimusnahkan, jangan sampai kamu mengingini dan mengambil sesuatu dari barang-barang itu, agar jangan perkemahan orang Israel yang justru dimusnahkan dan mengalami malapetaka. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan dan masuk dalam perbendaharaan Tuhan.
Lalu bangsa itu bersorak, sementara sangkakala ditiup. Ketika bangsa itu mendengar bunyi sangkakala dan bersorak-sorai dengan nyaring, robohlah tembok itu. Bangsa itu menaikinya masing-masing di bagian yang terdekat, masuk kota dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang semua yang ada dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik orang tua maupun orang muda, juga lembu, domba, dan keledai. Yosua memerintahkan kedua orang yang telah mengintai negeri itu, masuklah ke rumah pelacur itu dan bawalah dia keluar dari sana dengan semua yang bersama dia seperti yang telah kamu janjikan kepadanya dengan sumpah. Lalu masuklah kedua pengintai yang masih muda itu dan membawa Rahab keluar bersama ayah dan ibu, saudara-saudaranya serta semua yang bersama dia, bahkan seluruh kaum keluarganya. Kedua pengintai itu mengungsikan mereka di luar perkemahan orang Israel. Namun kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya mereka bumi hanguskan. Hanya perak dan emas, barang-barang tembaga dan besi mereka serahkan ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab pelacur itu dan keluarganya serta semua yang bersama dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Perempuan itu tinggal di Israel sampai hari ini karena ia telah menyembunyikan orang-orang yang diutus Yosua untuk mengintai Yeriko. Pada waktu itu Yosua bersumpah, katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang berupaya membangun kembali kota Yeriko ini. Dengan nyawa anak sulungnya, ia akan meletakkan dasar kota itu. Dan dengan nyawa anak bungsunya, ia akan memasang pintu gerbangnya. Tuhan menyertai Yosua dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati.